Ya, terima kasih teman-teman di studio Semarang dan studio Jakarta. Semua teman-teman yang ada di rumah juga terima kasih sudah dapat berpartisipasi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan semuanya dan bisa menyelenggarakan dan menghadiri reuni virtual Angkatan 2000 yang pertama. Prof. Muladi sudah standby, Prof? Halo, Prof? Halo, halo, Prof? Ya. Ya, Prof, selamat datang Prof di reuni Angkatan 2000 Fakultas Hukum. Jadi Ya. sedikit saya sampaikan Prof, ketika beberapa teman kami mengusulkan untuk mengadakan reuni secara virtual ini, kami semua bersepakat bahwa kami ingin mendengar wejangan dari Prof Muladi, semangat dari Prof Muladi, dan apapun prakata dari Prof Muladi yang bisa membangkitkan semangat kami semua. Karena pada saat kami masuk Fakultas Hukum masuk Fakultas Hukum pada tahun 2000, jujur saja Prof Muladi sangat menginspirasi kami, Prof. Kenapa kami saat itu memutuskan untuk memilih Fakultas Hukum Undip. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Prof Muladi. Monggo, Prof. Baik, kami persilakan Prof Muladi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, sehat walafiat semuanya. Ya, saya senang melihat Anda berbahagia kelihatannya, walaupun COVID-19 belum selesai. Ya. Tapi harus optimis ya, saya kira bagus. Ya. Angkatan 2000, waktu Anda masuk, saya sedang tugas di Jakarta waktu itu. Jadi, tapi tidak apa-apa lah. Ya. Saudara sekalian, saya pernah jadi dekan, pernah jadi rektor, dan sekarang juga masih mengajar di Undip dan mengelola USM. Saya melihat alumni perguruan tinggi itu ya adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi alumni perguruan tinggi itu adalah bagian dari sivitas akademika. Di samping dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan. Jadi alumni jangan merasa di luar. Alumni itu tetap sivitas akademika. Dan ada ikatan alumninya dan sebagainya. Jadi kebanggaan ini harus tetap dipegang dan kita juga mengharapkan feedback umpan balik dari para alumni ini. Jadi sering dikatakan di perguruan-perguruan tinggi di Amerika, alumni itu mempunyai tugas khusus sebagai brand ambassador. Brand ambassador itu adalah duta merek. Duta merek dari suatu kampus, dari suatu alma mater. Artinya apa? Segala perilaku dari alumni ini akan membawa nama baik buruk dari perguruan tinggi. Dan saya yakin bahwa alumni 2000 ini orangnya baik-baik semua. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Jadi dengan kedudukan brand ambassador itu, ya, duta merek ini, harus hati-hati perilaku alumni itu karena segala langkahnya itu akan membawa citra alma mater di mana dia diluluskan. Saya yakin bahwa alumni Fakultas Hukum Undip ya, angkatan mana saja, sering bisa berkarya di bidang-bidang, ada yang di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang yudikatif, bisa juga sebagai dosen, jadi profesional, baik profesional itu mandiri, misalnya sebagai lawyer, atau bekerja di suatu lembaga, di corporate, di lembaga dan sebagainya. Jadi ini peranan sebagai brand ambassador ini tetap harus dipegang teguh, harus hati-hati. Karena persaingan ketat antar kampus ya, dan mereka saling katakanlah mengincar satu sama lain. Yang harus selalu disadari adalah kita di kampus itu ya memberikan bekal nilai-nilai profesionalisme pertama. Ya. Pertama memberikan bekal nilai-nilai profesionalisme. Jadi kalau saya bilang profesionalisme itu ya semampu mungkin kita memberikan expertise. Expertise itu artinya knowledge dan skill ya, kemampuan dan pengetahuan, keterampilan
kemudian rasa tanggung jawab sosial, ya, maka ada KKN dan sebagainya, dan rasa kesejahteraan yang tinggi. Corporateness itu dalam arti rasa kesejahteraan antar alumni itu terjalin terus, ya, seperti apa yang Anda lakukan seperti hari ini. Dan yang kedua, kita selalu membekali apa yang disebut jiwa dan semangat. Yang pertama adalah di mana saja Anda ditempatkan. Menurut pengalaman saya pribadi, ya, kita harus mempertahankan yang namanya kebebasan akademis, academic freedom. Tidak bisa ditekan oleh siapa saja. Kalau kita yakin bahwa itu sesuatu yang benar, hanya caranya menyampaikan itu ada bisa berbeda-beda. Academic freedom itu penting, ya. Itu citra dari seorang intelektual itu adalah mempunyai kebebasan akademis untuk bersikap, berekspresi, dan sebagainya. Dan didukung oleh academic culture. Academic culture itu adalah budaya akademis yang selalu mendambakan kebenaran. Berdasarkan penelitian, baru orang bicara. Tidak asal ngomong, baru baca koran, udah bicara yang aneh-aneh. Dan yang penting lagi adalah yang namanya intellectual honesty. Intellectual honesty itu adalah kejujuran intelektual. Harus selalu dikembangkan. Kejujuran intelektual ini tidak boleh mengembangkan apa yang disebut eufemisme. Eufemisme itu artinya asal Bapak senang, tidak ada. Di kamus intelektual itu tidak ada asal Bapak senang, saya ngolor dan sebagainya, tidak ada. Intellectual honesty itu kalau dalam bahasa akademis bahwa debat dan kritik itu adalah ukuran persahabatan. Debat dan kritik adalah ukuran persahabatan, bukan menyenangkan, palsu, dan sebagainya. Serta etika menjauhi malpraktik. Jangan sampai Anda sebagai sarjana hukum, notaris, atau apa saja, lawyer, itu bertindak di bawah standar. Jadi kuasailah betul-betul standar yang berlaku di profesi Anda. Kalau bekerja di bawah standar, itu disebut malpraktik. Apalagi kalau penyimpangan itu dilakukan dengan sengaja, ya, yang disebut deliberate dishonesty itu secara katakanlah secara tidak biasa, secara menyimpang, memanipulasi ilmu pengetahuan untuk kepentingan pribadi katakanlah. Jadi ini tidak boleh, ya. Tetap harus dipertahankan yang saya katakan tadi, academic freedom, academic culture, dan intellectual honesty. Mencari malpraktek. Di mana saja ditempatkan harus tetap mempertahankan tiga itu. Itu kekayaan intelektual dari seorang akademisi, seorang kampus, dan dari Undip dari dulu saya kembangkan itu. Jangan menyerah pada suatu kenyataan untuk kepentingan pribadi lalu mengkhianati tiga nilai itu. Perguruan tinggi itu bukan partai politik. Bukan partai politik. Saya pengalaman di partai politik besar sekali. Kalau kan Anda di partai politik, yang ditampilkan adalah apa disebut sebagai pembenaran. Pokoknya memberikan pembenaran, apapun bentuknya salah benar itu diberikan pembenaran. Yang kadang-kadang manipulatif di partai itu. Ya. Tapi kalau perguruan tinggi itu, ya, yang ditampilkan adalah kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki, bukan pembenaran. Ada hal yang berdasarkan pembenaran, itu tidak boleh. Itu manipulatif. Ya, jangan sampai. Dan saya ingatkan, saudara sekalipun sudah lulus, nanti ada yang teruskan ke S2, S3, itu kuasailah asas-asas hukum. Asas-asas hukum atau legal principles, itu pikiran dasar dalam hukum konkret atau di luarnya, yang mendasari formulasi dari ilmu hukum, yang mencerminkan dan penguasaan seorang pada asas-asas hukum, ya, asas hukum pidana, hukum perdata, administrasi itu punya asas-asas. Kuasai dulu, kalau batang tubuh yang lain itu gampang. Nanti akan kelihatan bahwa penguasaan asas hukum itu mencerminkan kualitas seorang intelektual. Orang intelektual bidang hukum, ya. Jadi asas hukum pidana misalnya asas hukum tiada pada kesalahan, asas hukum internasional itu Pacta Sunt Servanda dan sebagainya, ya. Itu dikuasai. Apalagi perkembangannya sangat pesat karena asas hukum ini sifatnya open ended, ya, dan selalu berkembang, ya. Maka harus dikuasai dan diikuti terus. Kalau seorang berbicara di luar asas hukum akan dinilai alumni mana itu ngawur. Kalau asas hukumnya keliru itu berarti ngawur. Asas hukum dulu dikuasai baru bicara yang lain. Ya.
Maka itu sampai sekarang pun kalau Anda baca buku, asas-asas hukum itu selalu didalami dan dipegang teguh. Saya sampai sekarang masih bergelut, saya menjadi ketua ahli perancang KUHP nasional yang besok saya juga terus rapat. Kenapa Undip menonjol sekali di tim itu? Saya Pak Bar. Hukum kita kuasai sebenarnya. Saya muridnya Pak Mulyarno, Pak Darto, Pak Sino Haji, dan belajar di luar katakanlah. Jadi karena penguasaan asas hukum ini kita jadi menonjol. Jadi saya minta di mana saja Anda bekerja, kuasai dulu asas hukum sebelum bicara tentang hal yang lain. Dan di lapangan kerja, saya kan ada banyak yang bekerja, yang harus diperhatikan adalah bahwa di lapangan kerja pun juga saudara harus bekerja di lingkungan trias fungsi hukum. Trias fungsi hukum yang penting, tidak hanya berburu kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan. Ya, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. 3 itu. Ya, pasti tapi tidak adil juga tidak benar. Adil tidak pasti juga benar. Tapi balance adalah keselarasan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Itu menjadi sangat penting. Kemudian pelaksanaan profesi hukum harus selalu memperhatimbangkan, mengintegrasikan faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya melalui aspirasi infrastruktur. Jadi kalau kita bicara atau merumuskan sesuatu, apalagi dosen dan sebagainya, atau perancang undang-undang, kita harus menyerap 4 aspirasi yang penting. Satu, infrastruktur, aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat, partai politik, kemudian aspirasi struktur, aspirasi pemerintahan, ya itu yang akan menggunakan. Kemudian aspirasi keahli, para ahli juga diundang didengar, expertise aspiration, dan aspirasi global. Sekarang di era globalisasi ini ya, tidak mungkin kita menyimpang dari konvensi-konvensi internasional. Jadi kualitas Anda akan ditentukan apakah bisa menyerap aspirasi infrastruktur, aspirasi para ahli, ya, harus sering diundang ke DPR, dan juga aspirasi global, konvensi-konvensi internasional atau kesempatan bangsa-bangsa beradab. 4 hal itu menjadi sangat penting, tanpa melupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum adat dan sebagainya. Ya, itu sangat penting. Jadi jangan hanya kepentingan ilmunya sendiri, ya, saya kira tidak bisa. Kita sempit, kalau sudah pidana, perdata, administrasi, karena berpegang teguh itu sempit. Ya, hukum itu luas, katakanlah. Dan maka itu penting sekali pendekatan lintas disiplin dan lintas sektoral tidak dapat dihindarkan. Jadi kalau kita bekerja di mana-mana atau berfungsi di mana-mana, kita harus menghormati disiplin yang lain. Tidak hanya disiplin hukum pidana perdata administrasi, tapi orang ekonomi kita dengar, orang politik kita dengar, dan semuanya, dan lintas sektoral. Karena tidak mungkin suatu pembangunan itu dipecahkan hanya satu ilmu. Kalau kita masuk ke kantor, ya, itu isinya bermacam-macam profesi, dan kita harus tenggang rasa di situ dan bisa berdebat. Nah, dalam perdebatan inilah kualitas kita akan kelihatan. Maka pendekatan lintas disiplin dan lintas sektoral itu tidak dapat dihindarkan. Itu satu penting. Ya. Bidang-bidang hukum, pidana, perdata, administrasi, transparan, ya, dan komplementer, saling mengisi dan transparan. Jadi sekalipun Anda hampir jurusan pidana, perdata, administrasi, karena basisnya juga sama. Waktu kita diajarkan pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, PTHI dan sebagainya, itu satu kesatuan. Hanya kalau sudah hampir lulus, kita ambil jurusan mana. Jangan lupakan yang lain. Karena nanti di tengah jalan, bidang-bidang itu akan transparan dan sifatnya komplementer, saling mengisi. Jadi itu saran saya sebagai seorang senior, dia katakan, jangan lupa ada istilah yang namanya margin of appreciation and legitimation, batas-batas pembenaran dan keabsahan dalam berbuat. Yaitu jangan lupa mendalami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau baca Undang-Undang Dasar 45, disebutkan Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tidak bisa bertentangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, ya.
Hukum yang hidup dalam masyarakat itu penting sekali tetap dipelajari. Bagian dari hukum nasional, hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat itu harus diperhatikan. Dan asas-asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Jadi bangsa-bangsa beradab itu melalui konvensi-konvensi internasional dan sebagainya, itu juga menanamkan fungsi-fungsi hubungan antar bangsa di era globalisasi. Itu harus diperhatikan, dipelajari. Memang berat. Kalau kita mendapat cap sebagai sarjana, apalagi sarjana hukum, itu orang menganggap kita tahu segalanya. Apalagi Anda sudah lulusan tahun 2000, itu umurnya antara 35 sampai 40 kira-kira ya. Itu saudara harus betul-betul menunjukkan senioritas saudara. Ke depan alma mater dan masyarakat mengharapkan, Fakultas Hukum Undip dan masyarakat mengharapkan agar para alumni 2000 juga tidak berhenti sebagai konsumen ilmu. Waktu Anda di S1 itu namanya konsumen ilmu. Tapi kalau Anda masuk ke S2 apalagi S3, itu akan menjadi produsen ilmu dan menjadi agen perubahan di bidangnya. Ya. Nanti Anda masih menangi tahun 2045 itu ada era 100 tahun Indonesia Merdeka. 2045 itu kira-kira masih 25 tahun. 25 tahun Anda masih menangi lah. Ya. Itu kita melihat bahwa tujuan nasional dan cita-cita nasional kualitas manusia Indonesia baik, ya, produktif, maka Anda harus mempersiapkan diri. Dan nanti suatu saat Anda menjadi senior, jadi guru, ya. Jangan berhenti jadi konsumen ilmu hanya S1, tapi teruskan S2, S3, sehingga Anda bisa menjadi produsen ilmu hukum dan bahkan bisa menjadi agen perubahan, agent of change, ya. Itu menjadi sangat penting. Jadi akhirnya saudara sekalian, karena Anda memberikan waktu terbatas, bahwa setiap organisasi apa-apa saja di mana Anda terlibat, itu harus dilihat sebagai organisasi pembelajaran, learning organization, yang terus mengembangkan analisa yang baik kelemahan, peluang, dan kendala, kekuatan harus dianalisa. Dan ternyata dari berbagai ilmu pengetahuan yang muncul, ya, dari tulisan-tulisan para ahli, bahwa dalam satu organisasi itu yang penting adalah personal mastery. Personal mastery itu adalah keunggulan personal, baik fisik, mental, maupun intelektual. Itu harus dijaga betul-betul. Personal mastery itu berkembang ke keunggulan fisik, mental, dan intelektual. Ya, harus dijaga betul-betul. Dan ini tidak mudah, ya. Godaan cukup banyak. Kemudian kita harus punya mental yang tangguh, katakanlah. Cobaan akan muncul, apalagi di era globalisasi ini dan kantor-kantor yang multidisiplin, katakanlah. Itu godaan-godaan, tantangan muncul, kompetisi tentang kali, ya. Dan yang penting lagi bahwa kita itu harus berpikir sistemik. Berpikir sistemik itu artinya kalau kita memecahkan sesuatu yang saya katakan lintas disiplin tadi, nomor satu yang harus dilihat adalah apa yang disebut sebagai purposive behavior. Setiap organisasi atau setiap program itu mempunyai tujuan. Purposive behavior, perilaku fragmentatif, ya. Kemudian yang ketiga, gantungan satu sama lain, berhubungan satu sama lain, ya. Dan setiap perubahan di satu sektor akan berubah sektor yang lain. Dan ada mekanisme pengendalian, kontrol mekanisme. Dan yang penting kalau saudara masih menjadi birokrat atau organisasi tersebut, ada tunduk pada one line command. One line command itu komando tunggal. Anda tidak boleh
takut-takut ada pimpinan. Yang penting Anda jaga tadi yang saya katakan tadi. Satu adalah intellectual honesty, academic freedom, academic culture, ya itu menjadi kekayaan kita, ya menjadi kekayaan kita. Jadi dengan cara yang halus, ya Anda menunjukkan jati diri bahwa Anda itu seorang profesional yang tidak tetap kepada apa yang disebut sebagai academic freedom, kita itu bebas berekspresi, academic culture, budaya kebenaran yang kita junjung, bukan partai politik, dan kejujuran intelektual. Dan tidak boleh bertindak di bawah standar. Jadi tidak boleh, harus dipegang teguh. Semua itu melalui preparation atau persiapan. Mau rapat juga disiapkan dengan baik, mau kalau jadi pengacara juga ada persiapan yang baik, dan jangan takut belajar, ya, karena dunia itu luas. Ya. Tidak ada batasnya, apalagi di era global ini. Bacalah yang banyak, jangan banyak baca internet, seperti buku-buku yang baru dibaca dari para ahli, ya, dan pengetahuan bahasa asing saya kira terpenting. Jadi itu, saudara-saudara Angkatan 2000, nasihat saya sebagai mantan rektor dan dekan Fakultas Hukum Undip, doa saya adalah semoga Anda sukses, ya, tidak ada kendala, tidak ada halangan, lancar semuanya, dan tadi ada personal mastery, kekuatan fisik, mental, dan intelektual tetap terjaga dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Muladi. Kami mendengarkan wejangan-wejangan dan nasihat dari Prof. Muladi. Ada beberapa keyword yang kita garis bawahi bersama bahwa kita semua di sini angkatan 2000 Prof, dari berbagai profesi, dari berbagai aktivitas yang kemudian berkumpul kembali di dalam satu wadah, yaitu alumni Fakultas Hukum angkatan 2000. Ya. Yang menarik adalah kata-kata Prof. Muladi mengenai batas keabsahan dan kebenaran dalam bertindak, ya Prof. Ya. Saya kira patut dipegang oleh semua kita dari berbagai profesi. Harus. Baik Prof. Prof. Muladi, kami sekali lagi menyampaikan bahwa terima kasih sekali lagi atas perkenannya Prof untuk menyampaikan prakata dan semangat bagi angkatan kami, karena kami juga tidak akan bisa sukses tanpa ilmu-ilmu yang Prof berikan, wejangan-wejangan yang Prof berikan kepada kami. Baik, di sini di belakang saya sesuai instruksi dari panitia di Studio Jakarta kemarin Prof, ada bingkai songket yang akan diberikan sebagai kenang-kenangan buat Prof Muladi yang mungkin akan kami kirimkan setelah acara ini berlangsung. Bu Siska mungkin langsung, Bu Siska mungkin bisa menyampaikan secara simbolis kepada Prof Muladi. Kami persilakan Bu Siska. Ya. Terima kasih Prof, sebagai tanda kasih kami angkatan 2000 supaya Prof juga selalu ingat sama kami Prof. Kami memberikan cindera mata songket. Ibu Mary bisa secara simbolis akan diwakili oleh Ibu Mary dari Palembang Prof. Kami kebetulan ada dua studio di Studio Jakarta yang Studio Semarang. Ini raja-raja Palembang ini Prof. Dengan keadaan hati kami mempersembahkan kepada Profesor Muladi yang telah memberikan wejangan yang begitu dahsyat. Inspirasi buat kita semua. Inspirasi Prof, siapa tahu ada yang ikut sampaikan juga. Terima kasih akan. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan yang telah Prof berikan wejangannya. Baik, terima kasih Bu Siska dan teman-teman yang dari Studio Jakarta. Prof, sekali lagi kami doakan semoga Prof juga senantiasa sehat dan selalu dapat menginspirasi kami angkatan 2000 Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke teman-teman di Studio Semarang. Ya, terima kasih.